Oke, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita ingin bahas topik mengenai divisi, salah satu divisi dari Blaze, yaitu divisi untuk maintain atau perawatan kolam koi dan kesehatan ikan koi. Nah, teman-teman mungkin bisa perhatikan bahwa sebuah kolam itu, saya sering sharing dan edukasi, yang kita harus penuhi ada 2 poin, yaitu bening plus sehat. Jadi jangan salah satu, bening tapi nggak sehat, contohnya ikannya nggak aktif, ikannya banyak bengong, ikannya ada gurat-gurat merah, ikannya ada white spot dan lain-lain, tapi airnya bening. Artinya bening tapi kesehatan airnya tidak benar. Yang kedua, sehat ikannya tapi airnya keruh. Nah, itu juga nggak bagus juga. Nah, jadi intinya standar yang kita kejar di setiap, apalagi project-project yang kita buat, itu harus airnya bening plus sehat. Nah, setelah poin itu terkejar, kita harus juga satu poin yang biasanya saya juga sering edukasi ke customer, yaitu perawatan maintainnya ini harus mudah juga. Nah, kalau standar kolam yang kita rawat atau yang kita buat kemudian melakukan perawatan atau maintain, itu saya jamin itu akan sangat mudah sekali. Nah, sebelum saya bahas lanjut mengenai apa fungsinya perawatan, maintain dan lain-lain, kita akan bahas dulu mengenai standar perawatan yang maintainnya di Blaze dulu melalui video berikut ini. Chamber 1 ini chamber mekanik, chamber 2 chamber mekanik, chamber 3 biologis, chamber 4 biologis biocube, chamber 5 pompa air bersih, chamber 6 ini pipa 6 ini backwash untuk bottom drain. Nah, perawatan rutin hanya chamber 1 seperti ini. Tunggu sekitar beberapa menit. Selesai, air sudah mulai bening. Nah, itu tadi perawatan mingguan yang sangat sederhana sekali. Jadi kita backwash chamber mekanik, kemudian buang dengan sudah ada pompa backwashnya, tinggal isi atau refill air kembali, sehingga terjadi yang namanya water change secara berkala, yang nantinya akan berpengaruh juga terhadap kesehatan dan habitat ikan koi yang ada di kolam kita. Nah, sekali lagi teman-teman, mau secanggih apapun kolam Anda, mau secanggih filtrasi Anda, harus tetap ada water change atau maintain backwash. Ya, ini ada satu case, nanti setelah ini kita akan ke customer kita. Kolam bukan buat taman kita, bahkan pakai EDF. Itu ya tidak pernah dilakukan backwash sama sekali, tidak pernah dilakukan water change sama sekali. Akhirnya kemarin lusa tiba-tiba satu kolam mati massal. Dari 30 ikan cuma sisa 2. Tidak ada gejala sakit, tidak ada gejala apa-apa. Nah, itulah yang terjadi, yang kita maksudnya menyediakan jasa maintain atau perawatan kolam koi, supaya buat customer-customer yang sudah kolamnya bagus, sudah filternya canggih, sudah ada EDF dan lain-lain, tapi tidak sempat merawat dan lain-lain, tidak sempat mengontrol, kita bisa bantu. Ya, nah, oke. Nah, selanjutnya setelah melakukan maintain backwash rutin itu biasanya kita cek parameter air. Nanti kita biasanya juga ada cek parameter suhunya dicek, kejernihannya dicek, kesehatannya dicek, pergerakan ikannya dicek, kemudian apa namanya, contohnya kayak seperti ini. Ini ada, saya pakai alat TDS, pengukuran dan suhu. Nah, ini TDS-nya di 64 sekian, suhunya di 32 derajat. Nah, untuk ukuran Semarang ini memang suhu air ini agak sedikit panas dan hangat, karena ini juga sebetulnya kolam ini outdoor, cuman saya kasih kanopi sliding ini supaya intinya untuk ada matahari dan menghindari air hujan langsung. Tapi sebetulnya tanpa kanopi ini pun sistem kolam kita ini sudah dipastikan aman. Nah, setelah itu teman-teman nanti akan ada pengecekan
filtrasi. Dalam artian pengecekan filtrasi itu selain dilakukan backwash, itu akan dicek tuh mana chamber-chamber yang sudah waktunya dibersihkan atau di maintain, atau yang mana waktunya yang nanti sudah perlu diganti, atau pompanya, equipmentnya ini masih bener nggak sih, masih apa, itu juga udah termasuk dari paket akan kita lakukan. Nah, seperti apa cuplikan videonya nanti tim dan teman-teman akan menunjukkan melalui cuplikan video berikut ini. Yuk, Naskap. Ini chamber tadi. Nah, itu tadi teman-teman, setelah dilakukan pengecekan, pembersihan filter yang chamber 1 dan chamber 2, nanti kalau memang yang tidak buat dengan blast, kita juga akan cek yang filter dan chamber lainnya. Kemudian kolam sudah berjalan seperti normal kembali. Nah, periode perawatan ini teman-teman ada dua macam. Yang pertama yang periode 1 bulan 4 kali, dan yang kedua periode 1 bulan 2 kali. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa hubungin kontak di bawah ini. Dan wilayahnya memang saat ini belum bisa semua kota, tapi kota-kota yang kita sudah ada tim, sudah ada project yang banyak, terutama di Semarang, Jakarta, Bali, kemudian ada juga Bogor. Ya, nanti kota-kotanya tolong ditampilin. Misalkan ada kota lain pun, teman-teman boleh info dulu. Nanti kita akan coba pelajari. Intinya tujuan kita memberikan jasa maintain ini supaya teman-teman yang punya kolam, punya koi, jangan sampai terjadi musibah hanya gara-gara lalai atau telat merawat atau tidak ada penanganan yang tepat atau penanganan yang salah. Nah, semoga melalui video ini teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Dan bagi yang berminat untuk jasa maintain atau tim divisi maintain dari Blast, langsung aja kontak di bawah ini. Tolong nomor teleponnya nanti dicantumkan. Dan jangan lupa teman-teman dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.